aku harus nunjukin bahwa aku bisa, aku harus. Enggak. Sebelum kalian diet, hilangkan perkara-perkara itu. Hilangkan pikiran-pikiran bahwa kalian akan membalas dendam kepada orang lain dengan diri kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona Channel. Di video kali ini aku pengen berbagi cara untuk konsisten melakukan diet dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pasti banyak banget di antara kalian semua yang cari-cari mungkin sehari 2 hari bisa lah diet, mungkin seminggu bisa lah menahan hawa nafsu gitu kan. Tapi untuk mempertahankan itu dalam jangka waktu yang cukup lama, 6 bulan sampai 1 tahun atau bahkan lebih, mungkin banyak nih di antara kalian yang mau tahu caranya gimana biar konsisten. Karena aku juga salah satu termasuk dari manusia yang selalu mencari-cari cara gimana caranya biar konsisten. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini agar aku bisa terus nge-push diri aku untuk memberikan video terbaik untuk kalian semua. Mulai dengan tips yang pertama. Tips yang pertama adalah tanyakan terlebih dahulu kenapa kalian harus diet. Ini kembali ke diri kalian sendiri. Kalian harus tahu alasan dan tujuan kenapa kalian harus diet. Mungkin ada yang beralasan karena ingin cantik, karena ingin sehat, dan berbagai macam alasan-alasan dan tujuan lainnya. Nah, temukan tujuan kalian dan saran dari aku memang tidak masuk akal. Tujuan kalian harus kalian tulis di depan cermin atau di depan lemari atau di depan pintu yang biasa tempat kalian lihat setiap hari, yang kalau misalnya tiap hari kalian lewat pasti itu kebaca tulisan. Itu adalah saran dari aku. Itu yang pertama, karena itu juga yang aku lakukan. Jadi kalian harus punya tujuan. Ingat tujuan dulu, tentukan tujuan kalian tuh ngapain mau diet gitu. Dari awal, oh aku mau cantik, aku mau terlihat lebih baik, oh aku punya penyakit yang tidak boleh yang tidak boleh kegemukan, mungkin nggak boleh obesitas, nggak boleh ini dan sebagainya. Jadi di awal tahap pertama adalah temukan tujuan kalian kenapa kalian harus diet. Oke? Nah, tips yang kedua adalah ini mungkin saran yang terdengar tidak masuk akal buat kalian, tapi bagi aku ini masuk akal banget. Tips yang kedua adalah jangan diet karena dendam atau marah dengan seseorang. Jadi gini, kalian misalnya nih diputusin pacar gara-gara gemukan, terus akhirnya kalian dalam hati nih dendam banget nih, pengen nurunin berat badan, pengen banget nih kelihatan cantik gitu ya setelah putus gitu. Atau misalnya ada teman kalian yang ngejek kalian, terus habis itu kalian kayak emosi banget, oh aku harus nunjukin bahwa aku bisa, aku harus. Enggak. Sebelum kalian diet, hilangkan perkara-perkara itu. Hilangkan pikiran-pikiran bahwa kalian akan membalas dendam kepada orang lain dengan diri kalian sendiri. Karena nih ya, karena kenapa nggak boleh menurut aku sendiri ya, karena kenapa nggak boleh diet sambil emosi, maksudnya kepikiran diet tuh karena pengen balas dendam. Itu karena diet kalian pasti pengen cepet-cepet dan buru-buru, hasilnya juga pasti akan drastis dan itu berbahaya. Mungkin di antara kalian sepertinya mungkin udah patah hati banget, pengen harus kurus pokoknya. Jadi membatasi diri tuh kayak makannya terlalu ekstrim, diporsir gitu ya, dietnya terlalu berlebihan, olahraga juga terlalu berlebihan, dan akhirnya membuat diri kalian sakit. Kemudian belum lagi fisik yang sakit tuh itu baru fisik yang sakit, belum lagi mental, belum lagi hati yang sakit. Nah, itu malah akan membuat nafsu makan kalian akan naik jauh lebih tinggi, sedangkan kalian push diri kalian untuk menurunkan berat badan dalam waktu yang cepat untuk membalas dendam itu tadi karena hawa nafsu itu. Jadi bagi aku, kalau kalian ingin diet, jangan karena emosi atau dendam sama seseorang, tapi murni karena diri kalian sendiri atau murni karena kalian ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Menurut aku sih gitu.
Jadi kalian paham ya, kalau misalnya kalian hari ini dendam nih sama pacar, oh ya dia putusin aku gara-gara aku gemuk gitu, oh dia nggak suka sama aku gara-gara aku gemuk gitu, oh ya udah kita mulai diet yuk, perbaiki hidup gitu aja, tapi jangan kayak harus diet nih. Tapi buat kalian yang bisa bertahan dengan emosi seperti itu, maksudnya emosi kalian, dendam kalian ternyata membuat kalian konsisten untuk melakukan diet, toh itu pun akan menyakiti hati kalian dan pikiran kalian meskipun tubuh kalian mengecil. Dan itu akan membuat mental kalian pun akan menjadi rusak jika kalian mendengar perkataan yang jelek terhadap kalian saat kalian sudah menurunkan berat badan juga. Itulah intinya, pokoknya jangan diet karena dendam dan karena marah, itu hasilnya pasti kalian buru-buru, terus kalian pasti kayak nafsu makannya jauh lebih meningkat sedangkan kalian pengennya kurus, itu bakalan bikin kalian stres, terus kalian akan memiliki psikis yang buruk atau mental yang buruk saat kalian udah langsing tapi ternyata kalian masih juga dibilang jelek, dan itu nggak bagus juga buat diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga tipsnya dari aku biar kalian konsisten, jangan lupa beli timbangan. Yang punya berat badan di bawah 100, lebih dari 60, yang di bawah 100, lebih dari 60 dan di bawah 100 bisa beli timbangan yang harganya cuma 60.000, dan itu udah bisa bikin kalian maintenance lagi, memastikan berat badan kalian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tanpa harus males untuk nimbang berat badan dan mengetahui progres kalian setiap hari atau setiap minggu bahkan setiap bulan. Jadi saran aku, kalian harus pastikan bahwa timbangan berat badan ada di dalam rumah kalian, ada di dalam kamar kalian, ada di dekat kalian. Karena timbangan inilah yang akan membuat kalian mengontrol diri kalian dari lepas landas dan lost control makan makanan gitu. Jadi setiap lihat timbangan, oh udah segini, oh ternyata naik, oh apa yang harus dilakukan. Jadi timbangan ini akan menjadi batasan yang membatasi kalian, kayak secara otomatis kalian, oh udah naik nih, oh berarti harus olahraganya di push lagi dikit, atau mungkin makannya dikurangin dikit, atau mungkin diganti lagi, atau mungkin harus lebih banyak bergerak, atau mungkin banyak cara gitu. Jadi kalian, aku wajibin untuk punya timbangan di dalam rumah kalian, pokoknya di tempat-tempat yang bisa kalian tiap hari tuh kalau mau nimbang langsung ada gitu. Terus tips yang selanjutnya adalah, karena aku adalah tipe yang gak sabaran, aku tipe yang pengennya tuh tiap hari tahu sesuatu tentang diri aku gitu ya, apalagi tentang berat badan aku juga masih berjuang untuk menurunkan berat badan aku menulis berat badan aku setiap hari. Jadi aku nimbang tiap hari, tiap pagi bangun tidur, itu bangun tidur ke kamar mandi, terus habis itu langsung timbang, terus nulis. Jadi setiap hari aku lakukan, setiap hari, bayangkan setiap hari aku tulis. Kenapa? Karena aku pengen lihat progres diri aku. Yang kita kan lagi berjuang diet gitu ya, buat orang-orang yang gak sabaran nih, pasti pengen tahu berat badannya naik gak hari ini, turun gak hari ini. Dan aku tipe yang selalu ingin tahu itu setiap hari gitu, dan aku gak sabar untuk melakukan penimbangan setiap hari itu. Beberapa konten menyatakan bahwa untuk melatih diri di awal sebaiknya kalian menimbang 3-5 kali dalam 1 minggu. Jadi jangan setiap hari. Tapi karena aku gak sabaran, dan aku yakin kalian juga banyak yang gak sabaran, aku menulis berat badan aku setiap hari secara rutin di jam yang sama, dengan kondisi yang sama, setiap baru bangun tidur ke kamar mandi, keluar langsung nimbang. Begitu terus. Akhirnya aku tahu progres aku, ternyata minggu ini aku kehilangan berat badan segini, ternyata minggu ini aku naiknya segini, ternyata oh ternyata bahkan aku saat ini sedang stuck di angka 59. Dah akhirnya karena berat badan yang stuck ini, maka aku mulai belajar bagaimana nih cara menghilangkan berat badan, maksudnya berhenti dari
nansian gitulah pokoknya. Jadi berhenti dari stucknya berat badan aku nih, gimana caranya gitu. Meskipun masih tetap stuck gitu, tapi mungkin aku butuh untuk menambah beban olahraga seperti yang disarankan oleh trainer-trainer di YouTube tentunya, karena budget pas-pasan ya kan, masih mahasiswa juga gitu. Jadi akhirnya mengandalkan kosan dan rumah sebagai tempat olahraga utama gitu. Nah, yang terakhir adalah aku pengen ngomong ke kalian bahwa diet adalah tentang mindset. Jadi dari awal kalian diet, udah kalian nentuin waktu diet kalian tuh jangan begini. Aku harus diet dalam waktu sebulan, aku harus menurunkan segini. Aku harus diet dalam waktu seminggu, aku harus menurunkan segini. Jangan begitu. Jadi mindsetnya dari awal sudah harus benar. Kalian udah harus berpikir bahwa diet yang kalian lakukan, kalian akan mengecilkan tubuh badan kalian ini dalam jangka waktu yang panjang. 6 bulan, oh dietku nih minimal 6 bulan nih baru bisa kelihatan hasilnya. Oh dietku nih harus berjalan selama setahun baru bisa berjalan hasilnya. Akhirnya nanti proses yang kalian jalani tidak terburu-buru. Kalian melihat badan kalian belum ada perubahan, oh belum ada karena waktunya masih lama nih. Oh belum ada perubahan karena masih lama nih waktunya. Oh belum ada belum ini belum itu belum ini, oh karena memang waktunya masih lama. Akhirnya kalian terus menjalankan proses, ternyata pas kalian tahu orang-orang mulai nih ngomong ke kalian, udah kecil ya badannya, udah mulai rampingnya sekarang, barulah kalian tahu kalau diri kalian tuh sudah mulai berubah. Karena kadang kita sendiri nggak sadar bahwa diri kita udah mulai berubah karena berat badan yang turun tadi gitu. Nah, itu sekian beberapa tips dari aku biar kalian konsisten. Ingat yang paling penting adalah menurut aku mindset, sama jangan diet gara-gara dendam sama orang. Itu udah mindset yang paling penting. Maksudnya tips yang paling penting dari aku biar kita bisa konsisten. Dari awal itu ya diet, dia pengen ngerubah pola hidup, ya pengen jauh lebih bahagia untuk diri sendiri, gitulah pokoknya. Nah, oke, thank you banget sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.